kembali lagi di Markirol. Mari kita ngobrol. Yeay, kedatangan siapa kita hari ini, Mia? Kita punya tamu spesial, guys. Siapakah dia? Perkenalkan dirinya. Halo, nama aku Nanda. Princess of Kahayan River. Astaga, ini benar-benar apa sih, wanita single yang wow, profesional sih. Jadi kita ngebahasnya tentang single professional woman. Gini nih, kan Anda, pasti kan di dalam hidup kita, terutama jadi perempuan gitu kan, pasti punya prinsip kan ya di dalam kehidupan. Nggak cuma perempuan sih, pasti para pria di sana juga pasti punya prinsip hidup. Tapi untuk Kananda sendiri nih, sebagai cewek kan, perempuan lah, wanita single yang pokoknya luar biasa, pasti punya prinsip hidup. Ya. Prinsip hidup Kananda apa nih? Prinsip hidupku adalah aku harus mandiri. Gitu. Jadi ketika apalagi aku masih single ya kan. Kalau single itu berarti kita harus berkarya lebih lagi. Apa yang menjadi potensi kita harus gali dalam-dalamnya sehingga menjadi yang maksimal gitu. Kayak gitu ya. Oke, mandi sendiri. Ya mandi sendiri juga masih dimandi. Next question-nya. Nah, nih pasti banyak orang-orang yang masih bingung nih, mandirinya Kananda tuh maksudnya mandiri yang kayak gimana sih? Biar dijelasin gimana caranya, apa mandi sendiri atau makan sendiri kayak gimana Kak? Oke, kalau mandiri itu dalam artian kita tidak bergantung pada siapapun, ya kan? Jadi kita bergantung pada diri kita sendiri. Ya pertama pasti Tuhan lah ya, tapi kita juga harus bekerja gitu. Jadi kalau mandiri itu kita nggak minta uang dari siapapun, dari orang tua, dari mungkin kalau yang single sih nggak mungkin minta pacar ya kan? Walaupun udah pacaran juga jangan minta gitu loh kan, harus beli make up sendiri dengan uang sendiri gitu. Oke. Terutama untuk shopping juga kan Kak. That's why. Nggak usah minta-minta. Benar banget. Apalagi kita sama pacar. Punya sendiri. Benar. Oke, siap. Terus selama single nih, kan banyak orang selalu menambah-nambahkan, aku pengen nih punya cowok yang kayak gini. Mungkin kita punya apa sih, punya kriteria kan Kak. Tapi bisa kita punya kriteria, pasti kita harus mempersiapkan diri terlebih dulu nggak sih? Ya, benar. Selama kakak single nih, pasti kan ada banyak hal yang Kananda prepare untuk menyambut seorang pangeran lah ya. Pangeran berkuda putih. Ya, oke baiklah. And the question is, Nah, jadi selama single nih, apa-apa aja nih yang Kananda prepare untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri sebelum menyambut pangeran berkuda putih itu tadi? oke. Lebih kepada karakter sih ya. Jadi kayak misalkan mencoba hal-hal baru dulu, kemudian kita pasti diproses di situ, kemudian kita jadi orang yang berbeda. Dalam artian gini, kayak misalkan persiapkan diri ikut nih kayak apa sih yang seminar jodoh gitu kan, gimana caranya harus jadi istri yang baik ya kan suatu saat nanti. Terus gimana sih jadi wanita yang bener-bener mandiri untuk, kalau cewek itu kan banyak ya, misalkan kayak aku suatu saat aku udah menikah pasti aku kerja misalkan gitu, aku kerja, aku harus ngurus suami, ngurus anak juga, ngurus rumah juga, masya Allah ya kan, banyak banget gitu. Tapi itu yang aku lagi persiapkan sekarang gitu, gimana caranya jadi wanita yang terbaik untuk suamiku nanti, karena aku pasti dapet suaminya yang terbaik juga gitu. Kayak jadi yang terbaik dulu begitu. Next. Nah, gini Kak, gimana nih kadang orang tuh sering bingung loh, kayak gimana ya kalau orang yang wanita karir sama yang nggak karir, itu kan pasti ada perbedaan kan. Pas waktu nanti dia misalnya udah punya pasangan ataupun akhirnya menikah. Nah, menurut Kak Nanda sendiri, baiknya tuh cewek itu tetap berkarir atau dia harus merelakan karirnya demi menjaga rumah tangganya, atau kayak gimana gitu? Oke. Semua sih tergantung ya. Kalau misalkan gini, kalau sudah menikah sih posisinya adalah semua kesepakatannya bersama ya kan. Dua orang itu harus punya kesepakatan dulu di awal. Oke, aku nanti setelah menikah aku mau kerja, karena aku nggak bisa orangnya kalau nggak kerja, nggak melakukan sesuatu tuh stres gitu rasanya aku. Iya, jadi kalau misalkan suatu saat suami aku nyuruh aku nanti kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja, aku stres gitu kan. Tapi beda. Ada juga yang aku punya teman juga, dia
setelah menikah dia memang total bekerja di rumah. Kerja di rumah itu ibu rumah tangga tuh bukan nggak kerja loh, mereka tuh kerja juga loh. Mereka kerja juga, mereka ngurus rumah 24 jam, bayangin. Nah itu tuh keren banget. Nah tapi pasti ada plus minusnya. Kalau misalkan yang bekerja berarti nggak bisa total untuk ngurus rumah. Tapi kalau yang kerja di rumah berarti dia bisa total ngurus rumah, cuman nggak ada penghasilan sendiri gitu aja sih sebenarnya. Selebihnya lagi, pertanyaan berikutnya itu tentang kalau misalnya single pasti banyak godaan kan Kak, yang ngedeketin gitu cowok-cowok, apalagi lah Kananda, pokoknya mandiri banget gitu loh, apapun udah bisa didapat gitu loh, suaranya bagus, merdu, terus lucu, humornya dapat gitu loh, terus habis itu baik, astaga, pasti kan ada banyak yang berusaha untuk Ngantri, iya, ngantri gitu loh. Mungkin ada pendaftarannya Ada gitu. Kayaknya ada interview ya. Iya ya. Iya, itu gimana kan Anda menyikapi setiap cowok-cowok yang ngedeketin? Kalau itu sih lebih kepada gimana ya? Aku sih terbuka aja buat siapapun yang mau deketin, mau deket, terbuka aja, maksudnya berteman aja sama aku. Oke. Ketika berteman kita akan tahu nih karakter cowok nih gimana. Tapi kalau misalkan dia udah, biasanya kan kalau orang mau PDKT baik-baik tuh ya kan, Iya. baik-baik. Aduh, nanti kasih ini, nanti jemput ini, baik banget lah pokoknya ya kan. Tapi kan kalau berteman kita tuh tahu, berteman tuh biasanya orang tuh lebih apa adanya aja gitu. Kalau dia memang kayak gini, dia kayak gini. Kalau dia misalnya kayak gitulah. Jadi lebih kepada aku berteman dengan siapapun gitu. Nanti kalau aku lihat oh ini karakternya oke nih aku gitu kan. Karakternya aku tuh selalu lebih ke karakter sih. Cowok tuh harus bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, dia udah pasti semuanya pasti udah satu paket. Dalam artian semuanya satu paket itu adalah kayak dia kerja keras iya, dia sayang keluarga pasti iya, karena dia bertanggung jawab. Dia akan melakukan segala sesuatu yang halal ya, untuk membahagiakan pasangannya atau enggak keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Nah kayak gitu-gitu sih. Ngerti gitu gak sih? Oke. Ya ampun. Ya. Gitu ya guys. Heboh ya. Nah gini Kak, lagi mau tanya, gimana nih kalau misalnya kan masa-masa ini kan kayak orang tuh lagi kayak haus gitu loh akan cinta. Jangankan orang. Haus akan kayak maksudnya apalagi ya di lingkungan kita loh, kayak Bener. kita tuh nggak sadar loh Kak, kayak Ya. apalagi aku ngerasa banget abis pulang dari Surabaya, tiba-tiba keluarga yang awalnya bilang kamu masih kecil belum boleh pacaran, tiba-tiba sekarang pada nanya kapan calon. Nah tuh gimana Kak buat ngehadapin orang-orang gitu, dan kayak kita pertanyaan dan kayak kita sendirinya juga kayak gimana ya biar kita tuh kayak kita biasa aja deh ngeliatin orang yang pacaran-pacaran, tapi kita happy-happy aja gitu loh. Oh my god, aku pernah alamin itu. Jadi kayak aku tuh ngeliat postingan teman-teman aku kan udah pada nikah, udah pada punya anak ya kan, jadi kayak oke, gue aja yang belum, atau tapi ternyata banyak yang lain juga belum gitu kan. Terus ada yang kadang banyak yang bilang kapan sih Nana nikah, kapan sih gini. Gue bilang tunggu waktunya Mahmudin ya kan. Jadi kayak bawa santai aja sambil kamu jalan, sambil kalau misalkan terlalu mikirin banget pasti stres ya kan. Yang penting jalanin aja, kalau kita pelayanan kita melayani yang terbaik, kalau kita kerja kita total di kerjaan kita. Kalau kita jadi yang terbaik pasti deh nanti ada aja Tuhan tuh kasih orang-orang nih deket-deket nih. Ini banyak nih kasih pilihan-pilihan. Tergantung yang mana nih ya kan? Yang ini juga boleh. Kayak gitu-gitu, lebih kayak enjoy aja. Walaupun sebenarnya kita butuh cinta. Sebenarnya kita tuh berhubungan tuh pasti kita butuh dicintai kan, bener nggak? Kamu kayak pasti di masa-masa kayak gini. Kamu umur berapa sih? 23. Kamu 25. Ya Allah masih muda, gue 28 tahun ini. Jangan sedih ya. Gue 28 tahun ini. Dan itu merasakan kayak teman-teman pada udah nggak ada kan, dalam artian mereka sudah pada berkeluarga semua, kayak aku tuh sendiri. Kadang momen-momen kayak sepi apa segala macam, tapi itu harus dialihkan. Kalau nggak dialihkan kita bakal hanyut dengan kesepian itu sendiri. Makanya kenapa kita punya komunitas yang namanya Connect Group juga. Terus kita punya coach ya kan, atau punya CGL. Nah itu tuh penting banget karena kita ada tempat share di situ. Iya guys, gitu. Oke. Next question. Nah jadi Kak, ini ada juga kadang kan ada orang-orang yang single dan maksudnya udah lama banget, mungkin karena dia misalnya kayak punya
ada masa lalu yang kelam mungkin yang akhirnya dia takut untuk memulai hal yang baru, gimana tuh Kak? Apa kayak ada trik-trik khusus juga? Oke. Aduh kalau itu berarti kayak trauma gitu kali ya. Oke. Pernah tersakiti gitu ya. Lebih kepada berpikiran kalau semua cowok tuh nggak sama aja kok, pasti ada yang beda gitu. Karena memang mungkin kita malah bersyukur kali kita nggak jadi sama orang yang salah itu, ya kan? Kayak aku kan sempet mau jadi nikah tuh, nggak jadi nikah kan, udah tunangan segala macam tapi nggak jadi. Tapi Tuhan tunjukin semuanya itu, oh ternyata dia seperti ini gitu. Untung gua nggak nikah sama dia gitu. Jadi tapi untuk mengatasi untuk trauma-trauma kayak gitu, mungkin pernah dikhianatin dan sebagainya, itu lebih kepada pikirannya aja sih yang diubah, mindsetnya aja dan lingkungan. Jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati semuanya gitu. Jadi kumpullah dengan orang yang positif. Jadi kita juga jadi yang positif gitu. Buka hati lah, gitu kan? Buka hati. Oh, ini nih Kak, kenapa nih orang benar-benar maksudnya dia ngerasa siap gitu untuk menjalin hubungan sama seseorang? Merasa siap. Iya, kayak ready gitu loh. Aku udah siap nih kalau untuk menjalin hubungan sama orang. Atau itu ada, maksudnya ya balik ke diri sendiri lagi gitu. Apakah itu ada masanya atau ya kita emang tanya ke diri sendiri lagi kapan nih kalau misalnya kita siap? Oke. Tanya ke diri sendiri sih menurut aku, karena kalau misalkan kita tahu kapasitas kita nih memadai nggak ketika kita berumah tangga dengan orang. Nah, ketika kita, oh aku udah siap nih untuk jadi ibu rumah tangga karena aku nih suka anak kecil misalkan, aku bisa ngurus ini, aku bisa masak, aku bisa ini, aku bisa ini. Terus kalau aku juga bisa cari duit sendiri, jadi suamiku jadi nanti nggak terbebani banyak banget gitu. Nah beruntunglah yang dapat kita gitu misalkan. Dengerin Beruntung yang dapat kita bertiga ini keren banget gitu, gila loh. Kayak miliki di dalam hati itu, kalau cowok dapetin kita, dia itu pasti beruntung banget. That's right. Betul. Jadi berkatalah bahwa oke, lu putus dari gue, ya udah nggak ada yang sama kayak kita. Anda pasti akan menyesal. Karakter dari diri sendiri juga perlu kan Kak? Ya, bener. Apalagi sebagai perempuan gitu loh. Soalnya aku tahu, maksudnya perempuan juga berperan banyak gitu kan. Kalau misalnya udah berkeluarga ataupun punya hubungan sama seseorang Ya, gitu benar. kan. Itu selama single gitu loh, apa-apa aja nih karakter yang Kananda maksudnya usahain gitu loh untuk nanti supaya aku nanti sama pasanganku aku nggak mau punya karakter yang gini-gini. Oh, oke. Ada sih. Kayak cerewet kayak kuntilanak. Jangan sampai cerewet kayak kuntilanak, beneran. Karena suami juga mau pasti kan, dia nggak betah nanti di rumah malah cari yang lain. Aku takut. Cerewetnya kayak gimana dulu nih Kak? Misalkan gimana ya? Gini, misalkan ya ada hal yang kecil terus dibesar-besarin gitu. Kok marah-marah gitu loh kan? Kayak ada nadanya gitu Iya, kan? kayak misalkan Dari pas solusi doi. dari A sampai Z tuh dibahas gitu. Nanti kalau sudah marah diungkit-ungkit lagi masa lalu. Nah, aku tuh lagi belajar untuk tidak seperti itu. Namanya juga belajar ya. Jadi gimana caranya kalau marah, jangan sampai ngungkit yang sudah gitu. Jadi belajar untuk ke depan aja. Oke, kamu salah, dia udah minta maaf. Oke, selesai gitu. Terus kayak untuk karakter sih lebih kepada harus lebih sabar. Ya kan, kalau sabar itu kan perlu banget ya kan, menjadi tenang ketika lagi ada masalah itu nggak mudah loh. Itu bener-bener proses. Aku dulu orangnya sangat-sangat temperamen banget. Tapi dengan prosesnya yang begitu banyak, akhirnya jadi pribadi yang oke, kalau aku marah, aku akan ke kamar mandi, aku diem, aku tarik nafas. Oke, di belakang ini ada yang kepo, maafkan ya. Oke, Numpang lewat. Nah, kayak gitu. Dia sesuka hatinya dia aja naik gitu. Bohongnya doang lagi yang kelihatan. Kayak gitu. Kayak ya hal yang kayak gitu sih menurut aku. Oke. Beda-beda kan. Kalau Mia sendiri gimana? Karakter. Karakter kamu yang pengen kamu ubah aja gitu untuk kamu mempersiapkan. Hey, Nyonya tolong turun. Soalnya harus ya. Terus. Karakter ya. Kalau karakter sendiri sih aku kadang itu yang masih perlu aku perbaikin tuh soal kecewa sih. Itu sih yang masih kadang bisa. Soalnya aku itu kayak gimana ya? Kayak aku tuh mudah percaya dengan orang. Kayak maksudnya kalau di awal aku udah pikir oh orang ini baik kok, apalagi kayak kita tuh udah punya hubungan yang lama banget kayak, dan tiba-tiba orang ini
sih kasarannya nusuk dari belakang. Nah, itu tuh pasti kayak aku mungkin bisa memaafkan, tapi aku kan terus kepikiran, kepikiran, dan kadang itu akhirnya kayak mungkin terlihat baik di depan dia, tapi pada sebenarnya di dalam hati aku kayak masih agak kesel sama dia. Nah, itu sih yang masih kayak perlu diperbaiki kayak banyak. Kalau Friska? Kalau aku yang masih belum itu sih sabar sih Kak. Maksudnya dalam artian tahap kesabaran ini benar-benar butuh effort gitu kan, yang lebih lagi gitu, kayak kita tuh perlu waktu gitu loh. Gimana contoh ya, kalau misalnya segala hal ada masalah gitu, ada struggle gitu kan, pasti aku tipe orang yang nggak sabaran sebenarnya. Nah itu yang masih aku kontrol dan belajar juga gitu loh, supaya untuk kalau misalnya aku hidup gitu loh, menjalani segala sesuatu, aku tuh nggak gegabah gitu loh. Aku tuh selalu terlalu terburu-buru dan nggak sabaran gitu, terutama juga emosi juga gitu loh. Aku juga masih belajar untuk mengelola emosi itu sih. Ya, benar-benar mengelola emosi itu penting banget itu. Benar sih, setuju. Kalau dari awal sampai akhir tadi kan, ya kan, mungkin ada yang punya pemikiran sendiri, it's okay, Yes. kan pemikirannya kita ya kan. Dari cara pandangnya Kananda. Betul. Makasih untuk hari ini Kak. Thank you. Namanya Halo. kelihatan sih Kak. Bisa diambil tuh bisa sih. Nggak bisa masukin aja sih. Hai, kembali lagi di Mari kita ngobrol. Jadi, stop. Coba.